Halo, selamat datang di Serat, tempat di mana kisah, nilai, dan warisan Indonesia kita hidup kembali lewat suara di media sosial. Hari ini kita akan membahas tentang konteks yang terdengar klasik, tapi jangan salah, wawasan Nusantara adalah hal yang lebih relevan dari yang kita bayangkan. Tapi, pernahkah kamu berpikir kenapa Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan bahkan ratusan bahasa ini tetap bisa satu? Apa sih yang menyatukan kita ketika ada begitu banyak hal yang membedakan kita? Wawasan Nusantara bukan hanya sekedar pelajaran PKN atau teori saja loh, tapi ia adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap dirinya sendiri. Dan ia bukan hanya sekedar batas, tetapi satu kesatuan tanah air Indonesia, seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan juga ketahanan keamanan. Tapi tunggu sebentar, kalau memang kita satu, kenapa masih sering terdengar banyak konflik antar suku? Kenapa masih terdapat ketimpangan antara Barat dan Timur? Apakah wawasan Nusantara kita hanyalah slogan saja? Atau mungkinkah kita yang tidak memahami maknanya? Coba bayangin deh, di Papua ada anak muda yang jago coding dan punya mimpi besar bagi teknologi pendidikan, tapi terhalang oleh sinyal yang lemah di desanya. Tapi di sisi lain, ada anak muda Jakarta yang ikut bootcamp internasional sambil duduk ngopi di working space. Kalau benar wawasan Nusantara itu hidup, kenapa kesempatan tidak hidup di semua tempat? Wawasan Nusantara bukan hanya tentang kita satu, melainkan bagaimana cara kita saling menjaga, saling mengangkat, dan saling mengisi. Bukan hanya tentang NKRI harga mati, melainkan bagaimana agar harga diri setiap anak bangsa dari Sabang sampai Merauke tidak mati. Tahukah kamu bahwa ide kecil di Twitter bisa menjelma menjadi suatu gerakan besar di lautan? Nirwan Ahmad Arsuka. Beliau adalah seorang esais asal Kampung Ulo, Sulawesi Selatan. Pencetus ide sederhana yang sangat hebat, yaitu bagaimana kalau ada perpustakaan terapung. Dan rekannya Muhammad Ridwan Alimuddin. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, pustakawan, dan pencinta laut asal Pambusuang. Dialah yang menjadikan ide Nirwan nyata dengan menghadirkan perahu bako yang bisa membawa buku ke pulau-pulau terpencil di Sulawesi Barat. Gagasan ini bergulir lewat diskusi daring dari Jakarta, Makassar, dan Manda. Setiap bulan, 7 hari berlayar membawa buku ke pulau-pulau seperti Pulau Batoa, Pulau Bahari, Pulau Malunda, Pulau Sendana, Pulau Pamboang, dan Pulau Bala Polman. Selain berlayar ke pulau-pulau kecil dan terpencil di perairan Sulawesi Barat, perahu ini pun mendatangi masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai, badan sungai dari hulu ke hilir dan muara. Melalui perahu pustaka, Ridwan Alimuddin hendak menularkan kegemaran membaca buku dan menciptakan semangat belajar. Dan lewat laut sungai, literasi bergerak. Disinilah wawasan Nusantara hidup, di mana yang di kota tidak merasa lebih tinggi dan yang di pulau tidak merasa diabaikan. Di saat kita sadar bahwa keberagaman tidak hanya untuk dibanggakan, tetapi juga untuk dirawat dan dilestarikan. Pertanyaan untukmu adalah, apa arti Indonesia bagimu? Apakah hanya tempat tinggal atau medan perjuangan bersama? Kalau mereka bisa memulai dari rak buku di atas perahu kecil, lalu apa yang bisa kamu lakukan di tempatmu sekarang? Karena mengenal Nusantara adalah hal pertama untuk mencintainya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini harus kita refleksikan sebagai anak muda penerus bangsa yang akan membantu kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa depan. Sekian kami dari Serat, Sildu, Frans, Risma, Anda, Damai. kami mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi, bohong!